Setiap pagi, di hampir setiap rumah di Indonesia, ada suara yang sama. Suara minyak panas bertemu dengan kedelai yang telah difermentasi. Tempe dan tahu adalah protein rakyat, harganya murah, gizinya tinggi. Tapi, pernahkah Anda sadar bahwa di balik lezatnya tempe goreng di piring Anda, ada rantai ketergantungan yang sangat panjang? Lebih dari 90% kedelai yang digunakan perajin tahu tempe kita hari ini adalah kedelai impor. Kita adalah negara yang memuja tempe, tapi kita lupa caranya memproduksi kedelai sendiri. Hari ini, kita akan membongkar secara mendalam mengapa sistem pangan kita terjebak dalam paradoks ini. Menurut Prof. Dian Fiantis dari Universitas Andalas, kegagalan kita bukan sekedar malas menanam. Ini soal habitat. Kedelai adalah tanaman subtropis. Ia butuh suhu yang stabil dan kondisi kering saat fase pengisian biji. Sementara Indonesia, kita adalah negara tropis basah. Curah hujan tinggi dan kelembapan ekstrim adalah musuh utama kedelai. Saat kedelai seharusnya mematangkan biji, hujan justru sering turun, menghambat fotosintesis dan metabolisme. Inilah alasan mengapa produktivitas kita tertahan di 1,5 ton per hektare, sementara dunia bisa mencapai 3,3 ton. Tanah kita pun seringkali terlalu masam, kaya aluminium dan miskin fosfor, elemen kunci untuk energi tanaman. Jika tanah saja sudah sakit, bagaimana kita bisa mengharap hasil yang melimpah? Dampaknya terasa nyata di lapangan. Saat harga kedelai dunia naik, UMKM kita yang pertama kali tumbang. Mereka bukan importir besar yang punya lindung nilai. Mereka adalah pedagang kecil yang harus memilih, menaikkan harga jual atau memperkecil ukuran tempe. Ketika pemerintah mengandalkan impor karena kebutuhan mendesak pasca 1998, industri lokal kita perlahan mati suri. Petani lokal tidak bisa bersaing, karena kedelai impor dari AS atau Brasil tidak hanya lebih murah, tapi kualitas bijinya jauh lebih seragam. Ini adalah jebakan sistemik. Kita membiarkan pasar kita dikuasai produk luar, sementara petani kita kehilangan motivasi. Prima Gandhi dari IPB dan Felipa dari CIPS memberikan perspektif pahit. Petani kita melihat kedelai sebagai tanaman selingan. Mengapa? Karena resiko finansialnya tinggi. Biaya produksi per kilogram bisa mencapai Rp6.500. Sementara harga pasar sering tak menentu. Akhirnya, lahan kedelai terus tergerus alih fungsi lahan. Kita butuh setidaknya 2,5 juta hektar untuk swasembada. Tapi kita bahkan tidak sampai sepertiganya. Di luar negeri, kedelai dikelola dengan pertanian presisi, analisis tanah yang ketat, dan rotasi tanaman yang teratur. Di kita, pemupukan masih memakai cara lama dan drainase seringkali buruk, membuat tanaman terendam air. Prof. Dian menekankan bahwa kita harus berhenti memperlakukan tanah hanya sebagai media tanam dan mulai melihatnya sebagai sistem hidup. Kita butuh riset varietas yang adaptif terhadap tanah masam dan radiasi rendah. Kita butuh political will, bukan sekedar janji swasembada 200 hari yang mustahil dilakukan tanpa regulasi tata niaga yang tegas. Pemerintah harus berani mengendalikan impor, memberikan insentif modal, dan melakukan pendampingan teknologi. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Aceh, potensi itu ada. Tapi potensi hanya akan jadi angka di atas kertas tanpa eksekusi yang berani. Meski terpuruk, kedelai kita bukannya mati. Masih ada 7 provinsi yang menjadi benteng produksi nasional, menyumbang hampir 80% dari total 687.000 ton produksi kita. Jawa Timur adalah sang juara, dengan kontribusi 31% melalui lumbung di Banyuwangi, Lamongan, Blitar, Bojonegoro, dan Nganjuk. Jawa Tengah menyusul di posisi kedua, melalui Grobogan, Cilacap, dan Demak. Jawa Barat dengan Garut, Cianjur, Bandung Barat, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Lalu ada Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah, Dompu, Bima, Sulawesi Selatan, Maros dan Bone, serta Lampung dan Aceh Biran hingga Pidi. Namun ironisnya, total produksi ketujuh daerah ini bahkan belum mencapai 20% dari kebutuhan nasional yang mencapai 3 juta ton. Mereka berjuang di tengah keterbatasan lahan dan harga yang seringkali tak berpihak.
Secara ekonomi, petani kita dihadapkan pada biaya produksi Rp6.500 per kilogram, sementara harga jual sering tak menentu. Akhirnya, mereka lebih memilih menanam padi atau palawija lain. Tanpa political will yang kuat untuk mengatur tata niaga dan memproteksi harga, kedelai lokal akan terus kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan seragam kualitasnya. Negeri ini tidak kekurangan tanah atau potensi. Kita hanya kekurangan keberanian untuk memperbaiki sistem dari akarnya, dari kesehatan tanah hingga keberpihakan pada petani. Selama kedelai masih dianggap tanaman selingan, maka selama itu pula masa depan tempe kita akan terus bergantung pada harga pasar dunia. Sudah saatnya kita bertaruh pada kemandirian, bukan pada kapal kargo dari negara lain.